Shalom, berjumpa lagi kembali di program Sekolah Sabat 5 Menit bersama GMHK Menteng, di mana program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini berjudul Misi Allah bagi kita bagian yang kedua, di mana bagian yang pertama sudah kita diskusikan pada Sabat lalu. Tema mengenai Allah sebagai Allah dari misi penyelamatan muncul di sepanjang isi kitab suci dengan maksud menjadi benang penghubung di sepanjang sejarah manusia. Yang kedua, untuk menyatakan maksud Allah bagi ciptaannya. Untuk menggabungkan pernyataan ilahi dengan fokus utama yaitu pemulihan gambar Allah dalam diri anak-anaknya yang sudah jatuh. Dan yang keempat, sebagai latar belakang melalui mana manusia harus melihat dan mengerti firman Allah pada manusia. Alkitab menjelaskan Allah sebagai satu pribadi yang benar-benar ingin menjangkau manusia. Allah menyatakan itu secara nyata dan dengan cara menempatkan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Yesus sebagai jalan dan kebenaran hidup. Walaupun di dalam misi tersebut Allah tidak bekerja sendirian, tapi jelas dicatat dalam Alkitab bahwa misi Allah melibatkan 3 oknum ketuhanan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bisa Anda bayangkan, 3 oknum ketuhanan bekerja sama untuk menjamin bahwa misi tersebut dapat berjalan dan berakhir sesuai dengan rencananya. Yang menarik kemudian kita tahu bersama ada satu perintah agung yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19-20 yang diberikan Yesus kepada para muridnya sebelum dia naik ke surga. Yesus ingin agar mereka terlibat dalam misi penyelamatan tersebut. Misi tersebut adalah misi pemuritan, di mana semua suku, bangsa, kaum, etnis, dan bahasa diajar oleh murid-murid Yesus untuk mengerti dan merasakan kasih Allah yang ajaib melalui misi penyelamatan Yesus. Inilah pokok kebenaran yang sangat penting dalam pekabaran Injil yang kekal itu, yang ditulis dalam Yohanes dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai yang ke-7. Yaitu, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dengan kata lain, Injil Kristus itu menjangkau semua kelas, bangsa, bahasa, dan kaum. Pengaruh dari Injil itu adalah untuk menyatukan mereka yang diselamatkan dalam satu persaudaraan yang besar. Kita hanya memiliki satu model untuk ditiru, dan itu adalah Kristus. Jika kita menerima kebenaran sebagaimana itu dalam Kristus, prasangka dan kecemburuan secara bangsa akan dihancurkan, dan roh kebenaran akan menyatukan hati kita. Para murid Kristus telah memulaikan penyebaran Injil yang kekal. Saat ini, umat-umat Allah di akhir zaman dipanggil untuk meneruskan penyebaran Injil yang kekal tersebut. Inilah tugas pemuritan itu. Pemuritan menolong manusia untuk berfokus pada mempersiapkan jiwa-jiwa untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah sebabnya kita tidak boleh melupakan fakta penting ini, bahwa di sepanjang sejarah Allah selalu memiliki satu umat untuk menyatakan kasih dan karakternya dalam ketaatan. Dan semua yang telah dipanggil dan telah menerima undangannya untuk mengambil bagian dalam kasih karunia-Nya akan terus menjadi instrumen Allah untuk menyelesaikan misinya. Sebagaimana Israel dipanggil untuk menjadi bangsa yang besar, dan melalui mereka semua, bangsa akan mendapatkan berkat, maka panggilan itu diteruskan kepada murid-muridnya, dan kemudian menjadi misi dari gereja di akhir zaman ini. Untuk menjadi seorang saksi bagi semua bangsa, kata-kata juru selamat, kamu adalah terang dunia, menunjukkan satu fakta bahwa Dia, yaitu Tuhan, telah mempercayakan kepada pengikut-pengikutnya, yaitu kita, untuk sebuah misi untuk ke seluruh dunia. Jadi, gereja kita ini eksis karena satu hal, misi. Gereja ada karena Allah memiliki misi untuk dilakukan, dan gereja digunakannya untuk menyelesaikan misinya. Ingat, gereja ada untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10.
Gereja tidak bisa menyelamatkan manusia, namun Anda dan saya sebagai anggota gereja, kita dapat menuntut seseorang kepada Yesus Kristus, dan untuk itulah kita dipanggil sebagai anggota gereja. Mulailah dengan mereka yang serumah dengan kita, lalu tetangga-tetangga kita, untuk menjangkau orang lain kepadanya. Seberapa besar pengaruh yang Anda miliki di rumah, di lingkungan, di kantor, mungkin di sekolah, di tempat bekerja, dan di komunitas gereja untuk menjaga semangat dalam menjalankan misi ini. Saudara-saudaraku, marilah kita tetap menjalankan misi yang Tuhan telah titipkan kepada kita untuk mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita mengucapkan yel-yel sekolah sahabat kita, sekolah sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, dan jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.